Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Sulsati Nisa. Saya merupakan mahasiswa program studi ilmu Fakultas Pertanian Universitas Syafaa. Nah, di sini saya akan membuat tutorial di mana memindahkan data dari Excel ke SPSS dan membuat distribusi frekuensi. Sekarang saya bakal share screen dulu. Nah, kita buka dulu aplikasi. Pertama kita buka dulu data yang bakal kita masukin ke eh, data yang bakal kita masukin ke SPSS. Nah, yang pertama tuh kita buka dulu data Excel yang bakal kita pilihin ke SPSS. Baik, nah untuk pertama kita buka dulu data Excel-nya. Nah, ini merupakan data Excel yang bakal kita pindahin ke SPSS. Terus sebelum itu buka dulu aplikasi SPSS-nya. Nah, baiklah. Sebelum kita masuk ke SPSS, kita harus memiliki data yang akan kita pindahkan ke SPSS atau data yang akan kita olah. Data yang akan saya olah sendiri yaitu data yang sesuai sama yang udah dipraktikumkan di laboratorium statistik. Nah, untuk ini kita tinggal copy paste aja, ya. Terus buka. Ini merupakan bagian terbaru ya. Nah, setelah kita membuka aplikasi data, setelah kita membuka aplikasi SPSS, kita tinggal pastekan aja data yang udah kita copy tadi. Nah, kita langsung paste aja terus data yang udah kita copy tadi. Seperti yang kita lihat bahwasanya untuk eh, nomor responden ini seharusnya dia ada di variable view. Jadi, kita ubah dulu ya di variable view. Ini clearkan dulu. Terus variable view yang pertama tuh ada responden. Nama ini dia bakal berubah langsung di sini. Mungkin untuk ini juga bisa dihapus juga ya. Soalnya kan kita nggak betul-betul sesuai misalnya kita langsung memakai yang langsung ke nama gitu ya guys. Jadi mungkin langsung responden terus pendidikan
terus jenis kelamin, umur, pendidikan, pendapatan, dan konsumsi. Ini pertama responden, terus yang kedua ada jenis kelamin. Untuk di variabel Q sendiri, dia nggak boleh ada spasi, jadi kita bakal naruh strip ini underscore atau strip underscore. Terus ada umur, pendidikan, pendapatan, dan konsumsi. Umur, kan, kan. Nah, setelah kita mengubah data, nama data ataupun nama yang nama judul datanya di variabel Q, nah untuk melihat hasilnya kita bisa lihat di data view. Nah, seperti yang kita lihat bahwa ini sudah berubah. Nah, selanjutnya kita harus eh, menggunakan kita masuk ke tipenya, type-nya. Nah, untuk type sendiri itu ada string atau huruf. Nah, untuk responden seperti yang kita tahu bahwasanya eh, responden ini kan berbentuk eh, huruf. Terus jenis kelamin, umur, pendidikan. Untuk pendapatan sendiri berbentuk numerik. Konsumsi berbentuk numerik karena angka. Terus kan juga berbentuk numerik. Berbentuk numerik selain responden. Seperti yang kita tahu bahwasanya untuk type ini atau tipe nanti tergantung dengan data yang kita punya. Misalkan data yang kita punya itu eh, nah tipenya ini numerik, tapi kalau seandainya dia berbentuk huruf seperti nama responden sebelumnya, dia bisa kita tunjukkan dengan type string atau huruf. Nah, int itu merupakan banyaknya karakter yang digunakan. Mungkin banyaknya maksimal karakter yang digunakan. Kan kita bisa buat maksimal 15 nama di sini. Kita buat maksimal itu 20. Setiap bit itu di bagian ini 20. Dan untuk desimal udah betul 0. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya ada value. Value ini apa? Value ini bertujuan dari kejelasan kepada yang membaca data tersebut. Seperti yang kita tahu bahwasanya jenis kelamin itu berbentuk ada dua satu dua satu. Orang yang membaca data ini bakal berpikir apa sih maksudnya dari dua satu dua satu. Nah, seperti data-data sebelumnya, bahwasanya tujuan untuk memberikan tanda ini untuk memudahkan. Nah, untuk perdata ini eh, bisa kita lihat bahwasanya untuk kodenya dua dan untuk laki-laki itu kodenya satu. Mungkin langsung bisa kita ubah aja di jenis kelamin. Kita pilih tiga, kemudian value satu, terus laki, head, kemudian value dua, perempuan. Head, klik oke. Oke.
Mungkin saya ulang lagi karena penulisannya yang kurang tepat. Ya, untuk umur, untuk umur sudah pas, tidak ada yang berubah. Kemudian untuk pendidikan, pendidikan kan seperti yang kita tahu bahwa nah, nah pendidikan di sini ada yang SD, SMP, SMA, atau SMP. Nah, untuk umur ini kita bisa masukin ke value-nya. Nah, value itu kan kita buat eh, buat jangan dulu ganggu lagi bikin video. Iya, tak siapa. Share screen nih, ini punya statistika. Apa nih? Kebetulan ku siapa bentar lagi. Zoom. Eh, kok ada aku masuk? Makanya, Syang. Itu jam berapa? Sendiri, nih. Kok jam sendiri? Kan jelas sih, apa yang minta? Ini jam modul. Modul apa? Ini. Udah. Itu dulu. Hilang modulku. Belum saya. Nah, selanjutnya kita kan masuk ke bagian pendidikan. Seperti yang kita tahu bahwasanya di data view, bahwasanya pendidikan itu nggak jelas ada 2, 3, 5 itu apa sih? Jadi untuk menjelaskan kita bakal buat datanya di sini, keterangannya. Satu, SD, ya itu SADP, terus untuk 3 SKTA, 4 titik 3, terus untuk 5 itu desa. Nah, asal kita bisa lihat di sini ya, udah berubah. Dan kemudian kita bakal ke dan kemudian kita bakal ke mesin. Nah, mesin ini apa sih? Mesin ini merupakan kita berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk mengisi nilai yang tidak diketahui pada data view. Ada di mana pendapatan dan konsumsi memiliki data 999. 9999. Berarti ini menandakan bahwa data tersebut tidak diketahui ataupun alias missing. Nah, untuk konsumsi ini berarti kan bakal ada data yang missing nih. Jadi, kita tiga di data tersebut, lalu display missing value, klik ketik 999, lalu oke. Lalu di pendapatan, juga begitu. Terus di discrete missing value, kemudian ketik 999. Nah, selanjutnya ada columns. Kolom ini berfungsi untuk apa? Untuk melebarkan kotak ataupun menggeser kotak yang ada di data view. Seperti yang kita tahu bahwasanya di data view ini ada yang responden agak lebih besar, ataupun jenis kelamin agak ini atau umur tulisan umurnya agak dekat gitu ataupun kecil. Untuk membuat itu lebar, kita bisa melalui kolom. Nah, kita bisa ngatur di sini gimana bentuk ataupun banyaknya kolom yang untuk pas gitu, untuk pas datanya ataupun untuk pas tabel datanya. Jadi untuk mempermudah kita bisa geser langsung aja di sini, yaitu dengan mendrag, klik, drag, dan geser. Kemudian klik, drag, dan geser. Nah, kemudian ada align. Nah, align-nya apa? Align ini merupakan menunjukkan letak kiri kanan dari suatu data. Misalkan nih, di responden itu letak kiri. Makanya align-nya left. Dan untuk data
Dan untuk data-data yang angka ini dia berbentuknya right ataupun rata kanan. Nah, untuk biar rapi. Jadi untuk mungkin untuk data yang angka kita bisa buat semuanya di tengah, itu center. Kemudian ada measure. Measure itu adalah sebutan tipe variabel yang terdapat pada SPSS. Ada tiga tipe variabel yang akan terdapat pada SPSS. Pertama itu ada nominal. Nominal itu dia bersifat yang mempresentasikan suatu nilai numerik sebagai label dari variabel tersebut. Contohnya nih, kayak sorry, sorry. Berarti untuk responden ini dia bersifatnya numerik. Oke. Nah, jadi untuk data yang bersifat numerik, maka dia eh, bentuknya itu nominal. Dan untuk data yang tingkatan seperti pendidikan merupakan variabel ordinal. Karena kenapa? Variabel ordinal merupakan variabel yang disebut sebagai rank data atau data dengan peringkat. Jadi kan seperti yang kita tahu bahwasanya pendidikan itu ada SD, SMP, SMA, D3, dan S1. Nah, itu kan berbentuk data peringkat. Nah, untuk measure-nya, variabel yang ingin dipresentasikan yaitu ordinal. Dan untuk umur, pendapatan, konsumsi, kita menggunakan scale. Untuk data view-nya bisa dilihat baik untuk kelanjutannya, baik untuk kelanjutannya itu, yang pertama kita sudah memiliki data yang sudah kita edit tadi. Pertama kan untuk nama itu tipenya string. Terus jenis kelamin, umur, pendidikan, pendapatan, konsumsi itu bertype numerik, ya kan? Nah, untuk playlist juga kita sudah memberikan keterangan terhadap nomor-nomornya, misalkan satu laki-laki dan dua perempuan. Terus untuk pendidikan juga sudah kita berikan keterangannya. Nah, untuk measure itu kan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya measure itu kan tipe variabel yang terdapat pada spesies. Ada nominal, scale, ordinal. Di mana nominal itu dia mungkin untuk type type yang bersifat huruf kayak gitu. Nah, untuk ordinal itu tingkatan, contoh kayak pendidikan tadi. Dan setelah itu, kan ini kita pertama tutorial untuk memasukkan data dari Excel ke SPSS. Ya, ini merupakan caranya. Gimana caranya tadi kita copy dulu data dari Excel kita bawa ke SPSS, kemudian kita edit sesuai uh, measure type-nya. Gitu. Kemudian setelah itu kita bakal nyari nih, dan nyari deskriptif statistik. Kita bakal nyari outputnya. Untuk mencari itu, kita klik analyze, terus kita klik deskriptif statistik dan klik deskriptif. Terus, nah kita klik di bagian umur, kita pindahkan, kemudian pendapatan kita pindahkan, konsumsi juga kita pindahkan. Kemudian klik option. Nah, pada kali ini saya akan menceklis semuanya. Nah, di sini ada rata-ratanya. Ini rata-rata, ini sum ataupun jumlahnya, kemudian ada standar deviasinya, minimum maksimum, range-nya. Kemudian untuk display order, kita bakal pilih variable list. Continue dan klik OK. Nah, ini merupakan output dari data yang sudah
dibikin tadi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya eh, kan ada 18 tadi datanya ya kan. Ada 18 datanya. Pendapatan kenapa 12? Karena ada data yang missing. Yaitu 9999 ini satu, ini satu. Makanya untuk ya, di bagian pendapatan itu mereka cuma ada 16 data. Ada 16 data. Nah, ini merupakan ini merupakan di mana banyaknya nilai data itu. Kemudian kan untuk valid datanya kan ada 16 tadi karena ada yang missing kan. Kemudian untuk minimum statistik atau maksimumnya, terus ada yang rata-ratanya juga, kemudian ada standar deviasi statistiknya juga. Nah, jadi untuk mencari nilai deskriptif statistik, nah untuk mempermudah, kita bisa menggunakan SPSS ini untuk salah satu eh, teknologi ataupun salah satu software yang bisa memudahkan kita dalam mengolah data. Nah, oleh karenanya, eh, oleh karena itu, setelah kita membawa ataupun menempatkan data Excel ke SPSS untuk diolah menjadi data distribusi frekuensi, maka diperolehlah output dari data Excel tadi seperti ini untuk deskriptif. Mungkin untuk video yang bisa saya sampaikan kali ini cukup sekian. Untuk kedepannya mungkin atau next agenda atau next project bakal saya jelaskan mengenai tutorial save-nya ataupun gimana caranya dari kita mau ngubah punya output ini ke PDF. Dan itu aja dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.